Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eva Latifatul Hazizah, mahasiswi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dengan NIM 2020-008157. Di sini saya akan memaparkan analisis tentang layout PT Rumpun Sari Kemuning 1 Karanganyar. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang sejarah perusahaan. Perusahaan Teh Kemuning pada awalnya ialah milik bangsa Belanda dengan nama NV Kulturmaatschappij Kemuning dengan alamat Nederland. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Belanda pada tahun 1854, Pasal 62 Undang-Undang Agraria atau Agrariswet tahun 1870 yang mengatur hak guna usaha atau HGU, maka pada tanggal 11 April 1952, pemerintah Belanda memberikan HGU dalam jangka waktu 50 tahun kepada kakak beradik keturunan Belanda yang bernama Johan van der Deer yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Lahan Haguna terletak di Kecamatan Ngargoyoso seluas 312.172 hektar dan Kecamatan Jenawi seluas 238.828 hektar. Sehingga sampai saat ini luas area total sekitar 1.150 hektar yang ditanami kopi dan teh. Perusahaan ini diberi nama NV Kulturmaatschappij Kemuning yang mengelolanya diserahkan oleh firma Wetergen Labor yang berkedudukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1942, dengan menyerahkan pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Jepang, maka selanjutnya perkebunan diambil oleh pemerintahan Jepang sampai tahun 1945. Pada masa pemerintahan Jepang, tidak ada kegiatan yang bersifat komersial perusahaan. Sehingga oleh pemerintahan setempat, lahannya ditanami dengan tanaman palawija dan tanaman jarak. Tahun 1945 sampai awal 1948, perkebunan Kemuning dikelola oleh pihak Mangkunegaran swasta dengan pemimpinnya ialah Insinyur Sarsito. Sedangkan pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1950, perkebunan Kemuning dikuasai oleh pemerintahan militer Republik Indonesia yang hasil produksinya digunakan untuk biaya perjuangan. Berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar, maka pada tanggal 9 Mei 1950 sampai tanggal 30 Desember 1952, perkebunan Kemuning diserahkan kembali kepada NV Kulturmaatschappij Kemuning. Tetapi pada tanggal 1 Januari 1953, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952 Republik Indonesia tahun 1965, koperasi dibubarkan oleh pemerintah dan dipegang sementara oleh Kodam 7 di Ponorogo dengan luas areal sekitar 546.868 hektar. Karena adanya ronggangan dari PKI yang ingin merebut sebagian dari keperkebunan atau areal perusahaan, berdasarkan SK Mendagri nomor 17 HGU DA 71, maka tanggal 3 November 1971, pengelolaan kebun Kemuning diserahkan kepada Yayasan Rumpun Diponegoro dan dibentuklah PT Rumpun Sari Kemuning pada tahun 1900. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dan perencanaan layout. Layout atau tata letak dipakai untuk melanjutkan pengaturan pabrik dan bagian-bagiannya, sehingga layout atau terletak mencakup lokasi peralatan dalam bagian yang kecil dan mengatur letak bagian-bagian di atas bidang tanah bangunan. Tata letak ialah landasan utama dalam dunia industri. Layout didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran produk produksi. Untuk pengutaraan tersebut, pemanfaatan luas area untuk penempatan mesin atau fasilitas penunjang produk lainnya, kelancaran gerak, berpindahan material baik bersifat temporer maupun permanen, personal dan pekerjaannya. Perencanaan layout ialah menetapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan memiliki mesin-mesin.
Dalam proses pemindahan bahan atau material handling harus diperhitungkan penggunaan metode, jumlah 11 material, waktu, urutan proses, posisi, kondisi, serta biaya yang tepat. Kemudian yang selanjutnya tentang tujuan pelaksanaan layout. Secara umum, tujuan dan perencanaan layout ialah mengoptimalkan susunan letak mesin-mesin dan peralatan produksi sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, tujuan pelaksanaan layout ialah untuk mendapatkan kombinasi yang paling optimal antara fasilitas-fasilitas produksi sehingga karyawan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka yang baik pula. Efisiensi ialah perbandingan antara input dan output yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan efektivitas ialah suatu cara untuk melakukan efektivitas untuk pekerjaan operasi dengan benar atau tepat. Selanjutnya yaitu jenis layout. Yang pertama yaitu layout produk. Dalam layout produk memerlukan urutan yang sama dalam operasi produknya. Barang yang dikerjakan setiap hari selalu sama dan barang yang dikerjakan setiap hari juga harus selalu sama. Mesin yang digunakan biasanya mesin khusus yang hanya dapat mengerjakan satu macam pekerjaan, sehingga kualitas barang hasil produksi lebih banyak ditentukan oleh mesin daripada keahlian karyawan. Selain itu, layout ini memiliki keseimbangan kapasitas mesin atau mesin yang satu dengan lainnya harus sama. Adapun kelebihan dan kekurangan dari layout produk, di antaranya adalah kelebihan. Yang pertama, biaya produksi lebih murah. Yang kedua, pengawasan pada proses produksi menjadi mudah. Yang ketiga, pengangkutan barang dan pabrik lebih mudah. Adapun kelemahannya, yang pertama yaitu apabila terjadi kemacetan di suatu bagian akan mengakibatkan kemacetan di seluruh proses produksi. Selanjutnya, kurang fleksibel apabila digunakan dalam perusahaan yang membuat satu macam barang saja dalam jangka panjang dan tidak berganti. Yang terakhir yaitu karyawan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Nilai investasi mahal karena mesin yang digunakan banyak sekali serta penggunaan mesin khusus. Yang kedua yaitu layout proses. Merupakan pengaturan letak fasilitas produksi didasarkan pada fungsi pekerjanya di setiap mesin atau fasilitas produksi yang ada. Adapun kelebihan dan kekurangannya pula, yang pertama kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu investasi modal untuk mesin dan peralatan fasilitas produksi yang lain lebih murah sebab menggunakan mesin yang serbaguna. Kelebihan yang kedua yaitu fleksibel, dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam barang. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, biaya produksi setiap barang lebih mahal karena macam barang yang dikerjakan selalu berganti-ganti. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengawasan produksi lebih sering dilakukan karena macam barang yang dikerjakan berganti-ganti dan urutan produksi Layout yang terakhir yaitu layout kelompok, yaitu suatu pengaturan letak fasilitas suatu pabrik berdasarkan atas kelompok barang yang dikerjakan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan yaitu bersifat fleksibel sehingga dapat menghasilkan beberapa macam barang. Yang kedua yaitu meskipun barang yang dikerjakan bermacam-macam, harus barang tidak terlalu simpang siur. Yang selanjutnya, biaya produksi lebih murah. Untuk kekurangannya sendiri yaitu untuk menggunakan layout kelompok harus produk memiliki kesamaan urutan proses harus jelas. Kekurangan yang kedua yaitu instruksi kerja harus jelas dan memerlukan pengawasan yang cermat. Sekian pemaparan analisis PT Sari Kemuning Karanganyar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.